Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to CEM Istra Channel. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang kimia pendalaman minat materi senyawa amina, yaitu klasifikasi, tata nama, dan sifat fisik. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share ya. Yuk tonton tanpa jeda. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to CEM Istra Channel. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang senyawa amina. Jadi senyawa amina ini merupakan senyawa turunan dari amonia, ya. Senyawa turunan dari amonia. Amonia atau yang kita kenal dengan NH3, ya. Nah, NH3 atau juga kita kenal sebagai NH4OH, amonium hidroksida, yang merupakan senyawa basa lemah. Jadi amina ini sama halnya dengan alkohol dan eter yang juga turunan dari air, ya. Nah, jadi di sini amina memiliki pasangan elektron bebas karena kita tahu bahwa amonia, turunan amonia, kalau kita tuliskan amonia NH3, N memiliki nomor atom 7, ya. Maka kalau konfigurasinya 25, maka di sekitar atom N ini ada 5 buah senyawa, ya. Jadi kalau NH3, maka di sini berikatan dengan 3 buah atom H dan memiliki satu pasang elektron bebas, ya. Memiliki satu pasang elektron bebas pada atom nitrogennya, sehingga amina dapat bersifat basa, ya. Dapat bersifat basa karena kalau terkait dengan teori basa Lewis, ya, maka basa itu adalah dia yang mendonor pasangan elektron, ya. Oleh karenanya amina ini dia bersifat basa, ya, bersifat basa dan nukleoid, ya. Kemudian amina ini terdapat pada beberapa tanaman maupun pada hewan, ya. Jadi amina ini terdapat pada beberapa tanaman maupun hewan, ya. Tanaman maupun hewan. Oke. Misalnya di sini ada contohnya, ya. Contoh ada trimetilamina, ya. Trimetilamina, nanti kita akan mempelajari bagaimana tata namanya, ya, bagaimana menggambarkannya. Jadi trimetilamina ini terdapat pada jaringan binatang, ya, pada jaringan binatang yang memberikan bau-bau amis, ya, pada hewan, ya, pada ikan misalnya, ya. Nah, kemudian ada lagi senyawa amina yang lain yaitu quinine, ya. Ini sedikit berbeda namanya, tidak melibatkan penamaan amina, ya. Ini terdapat pada senyawa anti malaria, ya. Senyawa anti malaria yang senyawa ini diekstrak dari batang tanaman, ya. Diekstrak dari batang tanaman Cinchona, ya. Ini ada di tanaman yang ada di Afrika Selatan, ya. Nah, kemudian ada lagi selain itu contohnya dari contoh senyawa amina ini adalah senyawa kodein, ya. Itu terdapat pada analgesik, ya. Ini pereda nyeri, ya. Ini berarti disintesis di laboratorium, ya. Nah, kalian bisa melihat strukturnya, kalian bisa search di internet bagaimana struktur dari senyawa-senyawa amina ini, ya. Nah,
Sampai saat ini, senyawa-senyawa organik yang sudah dipelajari umumnya itu bersifat basa ya, sebagaimana senyawa alkohol ya. Jadi umumnya yang sudah kita pelajari senyawa organik ya, umumnya senyawa organik itu bersifat basa ya, seperti senyawa alkohol ya, ester, ether ya, ester yang sudah kita pelajari, dan senyawa alkena maupun senyawa hidrokarbon lainnya umumnya adalah bersifat basa ya. Nah, namun senyawa organik yang cukup besar sifat kebasaannya itu salah satunya adalah tadi amina ya. Kalau bersifat basa berarti kita tahu bahwa mengubah lakmus merah menjadi biru ya. Nah, tetapi amina ini memiliki sifat kebasaan yang jauh lebih lemah ya. Sifat basanya untuk amina ini lebih lemah dibandingkan dengan ion. Kita tahu pembawa basa itu ion hidroksida ya, kemudian ada lagi ion alkoksida dan lain sebagainya. Penjelasan berikutnya adalah kita akan mempelajari tentang beberapa klasifikasi dari senyawa amina. Sebelumnya kita akan mengetahui dulu terkait sifat kebasaan dari senyawa amina. Kita sudah mempelajari berbagai senyawa organik. Ada beberapa yang sudah kita pelajari senyawa organik yang merupakan senyawa turunan alkana seperti alkohol, ether, ester, ya, kemudian aldehid dan lain sebagainya, yang mana beberapa senyawa organik ini memiliki sifat kebasaan yang lemah. Sifat kebasaan yang lemah. Nah, senyawa seperti alkohol, ether, dan ester tadi memiliki, dan senyawa hidrokarbon yang lain maupun senyawa aromatik yang lain itu sudah dipelajari dan diketahui sifat kebasaannya, di mana umumnya adalah bersifat basa lemah. Sedangkan amina sendiri ya itu bersifat basa ya, basa yang lebih kuat dibandingkan senyawa-senyawa organik lain ya, jika dibandingkan dengan senyawa organik yang lain. Namun sifat kebasaannya lebih lemah ya, lebih lemah dibandingkan gugus atau ion hidroksida ya. Jadi kalau dibandingkan senyawa organik lain, amina ini memiliki sifat basa yang lebih kuat, tetapi sifat basanya lebih lemah dibandingkan dengan ion hidroksida ya. Lebih lemah dibandingkan ion hidroksida maupun ion alkoksida ya. Ion hidroksida dan OH- ya, atau ion alkoksida ya, dan ion karbanion ya. Apa karbanion? Karbanion itu adalah atom C yang memiliki muatan negatif ya. Nah, alkoksida, hidroksida. Nah, kemudian ya kita juga kenal di sini ada klasifikasi dari amina ya, di mana amina ini memiliki bentuk amina memiliki bentuk ya. Ada amina rantai lurus ya. Sini ada amina rantai lurus. Kemudian ada juga amina siklik ya, amina siklik, dan ada juga amina yang aromatik. Berarti di sini ada senyawa benzena kaitannya ya. Nah, ini adalah beberapa klasifikasi amina berdasarkan bentuk strukturnya ya. Kemudian klasifikasi lainnya adalah amina itu
dia digolongkan berdasarkan ikatan terikatnya atom H ya. Jadi klasifikasi amina berikutnya adalah di sini. Klasifikasi amina berdasarkan ikatan hidrogennya ya. Jadi kita tahu bahwa amina itu kan dia asalnya adalah senyawa amonia ya. Kita tahu bahwa amonia itu NH3 ya. Kalau kita gambarkan N itu memiliki satu pasang elektron bebas dan kemudian berikatan dengan 3 buah atom H ya. Nah, jadi atom hidrogen yang ada pada amonia ini ya, atom hidrogen yang ada pada amonia itu akan digantikan dengan yang namanya gugus alkil ya. Akan digantikan dengan gugus alkil atau juga gugus aril ya, atau kita bisa singkat di sini R ya, dengan atom C lah istilahnya. Jadi berdasarkan penggantian atom H dengan gugus alkil tadi, maka amina diklasifikasikan menjadi amina primer ya. Ini 1 derajat amina primer ya. Kemudian ada amina sekunder ya, dan amina tersier ya. Nah, sebenarnya ada lagi ya, dimana amina ini dia kan ketika sudah tersier maka semua atom H, dalam hal ini ada 3 buah atom H, digantikan dengan gugus alkil. Maka di sini pasangan elektron bebas yang ada pada atom N pada amonia itu bisa digantikan lagi dengan gugus alkil ya. Maka di sini klasifikasinya adalah amina quaterner ya, 4 ya, quaterner ion. Jadi dia bentuknya sudah ion ya. Amina quaterner ion. Oke, untuk lebih memahami maka kita bisa melihat kegiatan 2 pada bahan ajar senyawa amina. Di sini kita tahu bahwa tadi klasifikasi dari amonia berdasarkan penggantian dari gugus atau atom H yang melekat pada unsur atau atom N itu ada amina primer ya, amina primer, amina sekunder, dan amina tersier, serta ada amina quaterner ion ya, yang tadi dimana ada satu pasangan elektron bebas yang digantikan dengan gugus alkil atau gugus aril ya. Nah, di sini cirinya ya, cirinya untuk amina primer itu karena N tadi terikat dengan 3 buah atom H, maka ketika berikatan diganti 1 buah atom H-nya dengan gugus alkil, maka berarti sisanya ada 2. Jadi cirinya kalau ada NH2 ya, maka itu adalah amina primer. Kemudian untuk amina sekunder, karena sudah dipakai 2 atom H-nya digantikan dengan alkil, maka sisanya 1, berarti NH. Jadi ciri dari amina sekunder ini adalah NH ya. Kemudian amina tersier ini berarti sudah terpakai 3 buah atom H-nya digantikan dengan gugus alkil, maka sisanya N. Maka ketika ada ciri N dari senyawa amina itu, maka itu tergolong amina tersier ya. Kemudian untuk amina quaterner ion tadi adalah satu pasangan elektron bebas yang digantikan lagi dengan gugus alkil. Ini adalah sebagai tambahan saja ya. Oke, berikutnya kita mau lihat di sini ada latihan ya terkait dengan kegiatan 2. Oke, di sini ada kita ingin mengidentifikasi ya. Nah, gugus aminnya apa dan jenis senyawa aminanya apa ya. Ini kita bisa lihat ya pada nomor 1 ini cirinya ada NH2, berarti gugus aminnya NH2. Berarti ini adalah amina primer ya. Kemudian yang nomor 2 NH, berarti sudah terpakai 2. Gugus aminnya adalah NH dan tergolong ya, maka gugus aminnya adalah N dan tergolong senyawa amina tersier. Berikutnya kita masuk ke kegiatan 3, masih di bahan ajar senyawa amina ya, itu terkait dengan tata nama
amina secara IUPAC maupun trivial ya. Nah, jadi di sini amina sederhana itu biasanya diberi nama berdasarkan sistem gugus fungsi ya. Nah, gugus alkil atau aril disebutkan terlebih dahulu kemudian ditambahkan akhiran amina ya. Kemudian di amina diberi nama alkana induknya yang diikuti dengan akhiran amina ya. Di akhiran di amina. Di amina itu berarti ada 2 buah gugus amina ya. Kemudian aturan yang ketiga adalah jika lebih dari satu tipe gugus alkil yang terikat pada atom nitrogen, maka gugus alkil yang terbesar dianggap sebagai induk ya. Jadi ketika ada lebih dari satu gugus alkil yang melekat pada atom nitrogen ya, maka identifikasi dulu mana yang gugus alkil terbesar atau memiliki jumlah atom C lebih banyak, maka itu sebagai induk ya. Nah, untuk penamaan yang seperti ini maka awalan gugus alkil ya. Jadi ada gugus yang sebagai induk, alkilnya tadi ada yang sebagai tambahan yang tidak panjang atau pendek ya. Maka itu diberi nama dengan aturan N ya, N alkil. Kemudian yang keempat itu adalah jika terdapat kefungsionalan yang memiliki prioritas tata nama yang lebih tinggi maka digunakan awalan amino ya. Nah, jadi kita tahu bahwa unsur-unsur dari senyawa turunan alkana yang sudah kita pelajari, ada OH alkohol, ada ether dan lain sebagainya, asam karboksilat, ester, aldehid, keton ya. Maka itu diurutkan prioritasnya ya. Ada urutan prioritas, kalian bisa cek ya. Di sini Ibu sengaja tidak menuliskan urutan prioritasnya karena untuk supaya kalian bisa mencari ya. Oke, itu untuk tata nama senyawa amina IUPAC. Berikutnya adalah kita akan mempelajari tentang tata nama senyawa amina secara trivial ya. Jadi akan lebih paham ketika kita menggunakan contoh soal di sini nanti ya. Oke, untuk yang trivial itu lebih mudah sebenarnya ya, karena kita tinggal menyebutkan gugus alkilnya pada atom nitrogen yang melekat pada atom nitrogen, kemudian baru diakhiri dengan kata amin ya, atau amina. Jika terdapat lebih dari satu gugus alkil yang melekat pada atom nitrogen, maka penamaan alkil itu adalah sesuai abjad ya. Misalnya yang melekat pada nitrogen itu nanti ada etil, ada metil, maka yang kita dahulukan adalah etil terlebih dahulu ya. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan membahas beberapa contoh ya, contoh senyawa dari amina ya. Di sini ada model 3A dan 3B. Kita cek dulu untuk model 3A. Di sini kita ingin menentukan nama senyawa amina ini secara IUPAC untuk yang 3A ya. Kita lihat di sini N-nya ya, ada CH3, N, kemudian ada CH3, CH3, CH2, CH3 ya. Kemudian di bagian bawah itu ada panjang ya, alkil yang lebih panjang. Nah, maka berdasarkan aturan IUPAC tadi, alkil yang memiliki atom C lebih banyak atau lebih panjang itu digunakan sebagai rantai utama atau rantai induk ya. Jadi karena dia sebagai rantai utama, maka kita memberi nomor. Memberi penomoran dari mana? Dalam hal ini adalah dari sebelah kiri, penomoran nomor 1. Kenapa? Karena yang terdekat dengan atom nitrogen ya. Jadi penomorannya adalah dimulai dari yang paling terdekat dengan atom nitrogen. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya. Berarti rantai utamanya itu adalah pentana ya. Pentaamina ya, pentaamina. Karena kan di sini adalah, kemudian setelah itu ya. Nah, tadi kita beri awalan N ya, beri awalan N. Di sekitar N itu ada alkil tambahan. Jadi alkil tambahan itu adalah alkil yang selain rantai terpanjang tadi. Di sini kebetulan sebelah kirinya ada CH3 berarti metil, kemudian sebelah kanan ada 2 buah atom C etil ya. Berarti tetap kita urutkan aturannya sesuai abjad. N etil, N metil, 2 pentaamina, pentanamina. Kenapa 2? Karena tadi atom nitrogennya melekat pada gugus atau alkil terpanjangnya itu pada atom
C nomor 2 ya. Oke. Berikutnya adalah model 3B, kita ingin menentukan penamaannya secara trivial ya. Jadi di sini kita lihat, nah ini ada CH3, NH, CH2, CH2 dan CH3. Kita lihat kalau trivial itu kita tinggal mengecek alkil-alkil yang berada di sekitar dari atom nitrogen. Kebetulan ini NH berarti adalah amina sekunder ya. Di sebelah kiri ada CH3 berarti metil, sebelah kanan itu ada 3 buah atom C berarti propil. Tinggal kita di sini mengurutkan sesuai abjad ya. Berarti penamaannya adalah metil propil amina. Nah, seperti itu ya. Oke, berikutnya kita akan pahami beberapa senyawa amina. Kita akan memberi nama. Di sini ada CH3, CH2, NH2 ya. Kita beri nama saja dulu dengan yang trivial ya. Berarti ini adalah etil amina ya. Kemudian berikutnya di sini ya. Nah, ini apa nih? Etilnya ada 2 buah, berarti ini kita gunakan yang mudah dulu, yang trivial, berarti dietil amina ya, dietil amina. Nah, sekarang kalau seandainya kita ingin memberi nama sesuai nama IUPAC-nya bagaimana ya? Sesuai nama IUPAC-nya berarti di sini ya, karena posisinya sama-sama melekat 2 buah atom C ya, berarti ini kita bisa memberi nama di sini 1, 2, berarti 2 buah berarti etanamina ya, etanamina. Etanamina itu adalah rantai utamanya atau ya rantai terpanjangnya ya. Kemudian di sini karena dia melekat etil ya, berarti ingat penamaan itu kan diawali dengan cabang dengan awalan tadi N ya, berarti N-etil etanamina. Nah, berarti itu nama IUPAC-nya ya. Dietil amina, N-etil etanamina ya. Ada lagi boleh nomor 3 di sini kalau trivialnya berarti sama tetap dietil karena jumlahnya ada 3 berarti trietil amina ya. Trietil amina. Kalau nama IUPAC-nya bagaimana ya? Nama IUPAC-nya mudah juga ya. Berarti salah satunya ya. Ini berarti 1, oh ya, N-etil 2 etanamina ya, untuk yang ini ya tadi ya. N-etil 2 etanamina. Kenapa? Karena kalau kita memberi nomor dari sini kan 1, 2, berarti atom N ini melekat pada atom C yang nomor 2. Sama halnya dengan yang nomor 3 ya, yang nomor 3 ini berarti penamaannya adalah sebentar. Berarti untuk yang nomor 3 ya, ini kita copy dulu biar mudah. Kalau ini namanya berarti 1, 2 ya. Kemudian ada 2 buah berarti N, etil ya. Jadi untuk penamaannya ya, untuk penamaannya adalah N, etil. Ya, untuk penamaan IUPAC-nya adalah N, etil. Kenapa N, karena kan dia sama-sama etil. N, dietil ya. N, dietil 2 etanamina. Nah, itu adalah penamaan IUPAC-nya. Kemudian kita lanjutkan dengan struktur yang keempat ya. Metilamina ya, metilamina. Jelas karena cuma 1 buah atom C, kemudian nomor 5 di sini ada. Nah, ini kalau kita memberi nama trivial, maka kita lihat bentuknya seperti huruf T ya, dan ada 4 buah atom C, maka di sini butana. 4 buah atom C kan butana ya, karena dia sebagai alkil maka isobutil amina. Sedangkan untuk penamaan dari senyawa IUPAC, senyawa nomor 5 ini untuk yang tata nama secara IUPAC ya, maka ini adalah
2-metil suatu propil amin ya, atau 2-metil 1 propil amina ya. Ini kita beri nama rantai terpanjangnya ada 3 buah atom C, kemudian cabangnya melekat pada atom C nomor 2 ya. Oke, berikutnya untuk yang nomor 6 kita masih memberi nama ya. Nah, untuk yang nomor 6 di sini kita bisa mengecek mana rantai yang terpanjang ya. Di sini kebetulan rantai yang terpanjang adalah ini ya. Berarti ini bukan ya. Enggak, ini tidak masalah. Ini namanya adalah berarti sama ya, etil, ini metil. Etil, metil, amina ya. Etil, metil, amina. Oke. Untuk soal nomor 7, nah ya. Ini berarti kalau kita memberi nama, namanya adalah, nah ini kita, berarti yang paling panjang ini adalah yang sebelah kanan, 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Nah, berarti ini adalah yang CH2, CH3-nya adalah sebagai tambahan, alkil tambahan. Begitu pula dengan N, CH3 ya. Ini etil, ini CH3 berarti metil. Berarti penamaannya adalah untuk penamaan IUPAC ya. Berarti namanya adalah N-etil, N-metil 1 propanamin ya, atau propanamina ya. Nah, ini adalah penamaannya ya, N-etil, N-metil 1 propanamin, atau bisa juga satu tidak perlu ditulis, N-etil, N-metil propanamin ya. Nah, selain itu yang kita sudah beri nama dari nomor 1 sampai nomor 7 itu adalah amina rantai terbuka ya. Sedangkan untuk yang nomor 8 ini adalah amina aromatis. Kenapa? Karena ada gugus atau senyawa aromatik atau benzena di sini ya. Nah, untuk yang bagian A ya, sebelah kiri ya. Sini ada senyawa A ya, yang di tengah adalah senyawa B ya, ada senyawa A, kemudian ada senyawa B dan ada senyawa C ya. Maka kita bisa memberi nama nih. Kalau senyawa A ya, kalau senyawa A itu namanya adalah anilin ya. Anilan. Jadi ketika benzena, gugus benzena berikatan dengan satu buah NH ya, atau amina tadi, maka namanya adalah anilin ya, anilin. Kemudian yang B itu adalah, nah ya, kalau untuk yang nomor 1 ini dia termasuk amina primer ya, amina primer. Kenapa? Karena NH2 kan di sana ya, NH2. Kemudian untuk yang B itu adalah yang B ini adalah N-metilanilin ya, N-metilanilin. Nah, kita ingat di sini bahwa ada atom C yang melekat pada gugus atau atom N ya. Dan di sini karena NH berarti adalah jelas dia merupakan amina sekunder ya, amina sekunder ya. Nah, N-metilanilin ya. Jadi karena dia berupa senyawa benzena yang dilekati oleh senyawa amina, maka tetap anilin, tapi karena ada cabang lagi yang menggantikan satu atom H pada senyawa aminonya ini ya, amino ya, atau amonia ya, maka di sini adalah N, ada awalan N. Ya, kemudian yang C bagaimana? Yang C ini adalah N, ya, bukan toluidin ya, toluidin. Nah,
paratoluidin, ya, paratoluidin. Nah, ya, jadi di sini ada kaitannya tadi dengan yang namanya urutan prioritas, ya. Nah, di sini yang lebih prioritas itu adalah CH3. Jadi ketika benzena berikatan dengan CH3, maka itu disebut dengan toluena, ya. Kemudian karena berikatan lagi dengan senyawa amonia, maka diakhiri dengan intoluidin, ya. Atau kalau nama IUPAC-nya di sini adalah 4-metil, ya. 4-metil benzenamin, ya. Nah, ya. P ini apa? P ini adalah para. Jadi posisi para itu adalah posisi 1,4. Di sini kalau kita memberi nomor, ya, 1, 2, 3, 4, ya. Nah, maka itu adalah posisi para, ya. Ini memang kita belum belajar karena ada di materi senyawa benzena, ya. Kemudian kita lanjut lagi, ada penamaan lagi, ya. Nah, di sini ada untuk senyawa amina yang ada gugus OH-nya, ya. Maka ini tadi namanya adalah ada aminonya, ya, 2 amino etanol, ya, 2 amino etanol. Kenapa etanol? Karena ada 2 atom C yang melekat pada atom H, dan di sini adalah atom N-nya melekat pada 2 buah, ya, melekat pada atom C yang nomor 2, karena kita memberi nomornya dari atom C yang terdekat dengan OH. Jadi secara urutan prioritas, alkohol itu lebih prioritas dibandingkan amina, ya. Sehingga senyawanya di sini ada senyawa alkohol, makanya akhirannya adalah etanol, ya. Jadi 2 amino etanol. Jadi untuk senyawa amina yang juga ada gugus fungsi atau gugus turunan senyawa alkana lain, maka itu kita urutkan sesuai urutan prioritas, ya. Kemudian berikutnya, nah yang ini, ya, selain ada amina, ada COOH. COOH berarti dia adalah senyawa asam, ya. Asam apa? Asam 3 amino, ya. Nah, jadi ketika ada gugus lain pada senyawa organik selain amina, maka itu aminanya diberi nama menjadi amino, ya. Asam 3 amino. Kenapa 3? Karena di sini kita hitung atom C-nya dari asamnya, ya, 1, 2, 3, ya. Asam 3 amino propanoat. Nah, karena di sini ada prioritasnya dia senyawa asam alkanoat, ya. Nah, itu adalah untuk tata nama, ya. Nah, sekarang berikutnya untuk latihan, silahkan kalian kerjakan. Latihan 1 dan 2 ini terkait dengan tata nama senyawa amina, ya. 1, 2, dan 3. Oke. Ibu rasa cukup dulu untuk tata nama senyawa amina. Pada video berikutnya kita akan mempelajari lagi tentang sifat fisik dan sifat kimia, pembuatan dan reaksi dari senyawa amina. Demikian video yang Ibu sampaikan, silahkan dikerjakan untuk tata nama dari senyawa amina ini ada 3 soal. Jika ada pertanyaan silahkan sampaikan pada grup tele atau timeline e-learning madrasah. Ibu rasa cukup dulu, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.